Saat DPR ini dipermalukan karena terlalu banyak alasan untuk mempertahankan gaji pensiunan seumur hidup mereka yang ternyata sangat membebani rakyat dan negara. Kalau DPR-nya dari zaman Soeharto masih hidup sampai sekarang, ya udah ribuan dong anggota DPR uang pensiun udah dibayar. Benar nggak? Jadi begini Pak, maksudnya Belum lagi jandanya. Dari APBN itu 0,000 sekian persen itu dari APBN sekian Pak, katakan kita hitung. Jadi kalau gini, Pak. APBN 3 triliun. Intinya triliun. kami di DPR itu terbuka. Berani nggak merubah undang-undang Ayo. agar uang pensiun DPR dihapus? Yes or no? Kita nggak ada masalah. Berani. Kita tunggu pemerintah mengajukan itu. Kita duduk bareng-bareng. Kenapa nggak usulan dari DPR? Pak, membahas ini anggota Balex. Ya, beliau anggota Badan Legislasi. Beliau tahu persis merubah undang-undang, membahas undang-undang atas dua pihak. Apalagi beban itu bukan di DPR, banyak lembaga tinggi negara lainnya gitu loh Pak. Masih berani nggak? Pemerintah yang Jadi, mengkoordinir. Berani nggak Gitu loh, Pak. mengusulkan agar undang-undang Kalau ditanya pensiun berani. DPR dihapus? Jadi begini Bang, kalau ditanya berani, untuk kepentingan masyarakat banyak itu pasti semua berani lah. Jadi akan mengusulkan segera? Artinya begini, bukan kemudian cara berpikir kita meresponnya itu secara reaktif. Gitu loh Bang. Jadi kalau kita bicara DPR, itu bukan soal 230 juta gaji mereka per bulan. Yang lebih dalam lagi itu saya membacanya adalah anggaran mereka itu tahun 2025 itu 9,1 triliun. Itu artinya kalau dibagi dengan 580 anggota DPR atau 732 lah, karena ada overlap dengan MPR dan DPD. Itu satu orang, itu kita membiayainya 15 miliar satu tahun atau 1,3 miliar per bulan. Jadi besar sekali ya memang. Nah, belum lagi apa yang terus selubung selama ini. Mereka itu terima pensiun antara 2 juta sampai 4,2 juta tergantung jabatan apa di DPR. Ini sama dengan jenderal yang mengabdi 30 sampai 40 tahun. Itu sama. Pensiunnya itu antara 2 sampai 4,3 juta itu. Jadi ini kan luar biasa bejatnya sebetulnya. Dalam 5 tahun bertugas sudah gitu, mereka dapat pensiun seumur hidup. Kalau dia di umur 40 sudah tidak lagi di DPR, berarti kalau dia sampai umur 60 tahun, 70 tahun, 30 tahun kita ngasih makan bangke. Ini yang harus direformasi saya pikir. Jadi bukan sekedar 230 juta, itu kecil banget. Jadi harus gitu. Cuma memang kan di anggaran-anggaran APBN itu tidak transparan juga. Saya tidak tahu Bu Sri Mulyani kenapa begitu memihak pada DPR. Karena seperti anggaran kemarin, anggaran kendaraan eselon 1 yang tiba-tiba naik dari 800 juta ke 900 juta. Katanya sedang ngirit efisiensi dan sebagainya. Karena kenapa sekarang jor-joran? Belum lagi Pak Prabowo nambah lagi 7 lembaga baru dan sebagainya. Ini antara statement dengan apa yang dilaksanakan ini kayak bumi sama langit. Jadi kayak ngomong kayak apa ya? Anak-anak main apa? Patok lele gitu kan, mencelat ke sana, mencelat kemari. Kalian sendiri sebagai pemimpin kalau sudah tidak bermoral itu susah kita ngomong.